bisa video ke teman-teman. Dadah. Dadah. Hai hai hai, Assalamualaikum Mom, welcome back to my YouTube channel. Hai Mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Ini rutinitas aku di malam hari Mom. Jadi ini aku tuh baru aja pulang dari rumah ibu aku ya. Nah ini nyampe rumah anak aku tuh minta dibuatin cemilan. Tapi karena aku lihat tumpukan pakaian di tempat pakaian kotor itu lumayan. Jadi aku sekalian mau giling pakaian juga. Dan di sini tuh aku sambil ngisi tandon penampungan air di rumah ya. Jadi aku tuh kalau malam biasanya ngisiin tandon air karena kalau malam itu lebih cepat penuhnya dibanding kalau siang hari. Karena kalau di rumah aku tuh kan pakai sumur bor gitu ya Mam, jadi nggak pakai PDAM. Makanya kalau musim seperti ini tuh kadang airnya itu seperti mut-mutan gitu ya. Kalau kemarau seperti ini udah jarang hujan, itu airnya kadang dikit gitu Mam naiknya. Makanya kalau untuk isi tandon penampungan air itu aku pilihnya di malam hari aja. Nah ini aku udah selesai masukin pakaian kotor ke mesin cuci sambil nunggu digiling. Ini aku juga mau rapi-rapiin cucian piring aku tadi siang. Jadi tadi siang itu habis jemput kakak Rasya sekolah, aku langsung ke rumah ibu. Dan pulangnya itu malam ya, ini tuh udah sekitar jam setengah 8 gitu Mam. Dan lanjut, ini aku tuh mau buat cemilan dulu yang simple-simple aja. Kakak Rasya tuh doyan banget ngemil, jadi kalau aku tuh mau buatin apa-apa itu kudu mikir keras ya. Karena kakak Rasya itu nggak sembarang makan tapi pengen sering ngemil gitu. Nah ini tuh dia udah nanya-nanya aku mau bikin apa. Jadi akhirnya aku putusin buat bikin cilor ya Mam namanya atau apa di tempat kalian. Ini tuh cilok telur gitu. Jadi ini aku mau bikin ciloknya dulu. Di sini aku ada pakai tepung terigu, perbandingannya tuh 1:1 gitu ya Mam. Tepung terigu aku pakai 10 sendok makan. Terus tepung tapiokanya di sini juga aku pakai 10 sendok makan. Nah ini aku sambil rebus air karena sebentar mau disiram pakai air mendidih gitu. Ini aku pakai tepung tapioka atau tepung kanji gitu Mam. Dan ini tuh bikin cemilan kayak gini tuh praktis banget karena bahan-bahannya tuh rata-rata selalu ada di rumah. Ini aku udah tambahin juga lada. Lada itu secukupnya aja. Pokoknya takarannya itu untuk bumbunya dikira-kira aja gitu Mam. Terus aku pakai kaldu ayam. Kalau mau pakai kaldu sapi juga boleh. Ini kaldu ayamnya juga aku kira-kira aja. Terus ini aku mau potong-potong daun bawang. Ini daun bawangnya udah bersih ya Mam. Udah aku cuci bersih. Jadi ini aku mau langsung gunting-gunting aja biar lebih cepet. Terus untuk bumbu tambahannya juga aku mau ulek 3 siung bawang putih. Nah kalau bawang putihnya ini aku nggak videoin pas aku uleknya karena menurut aku tuh terlalu lama gitu. Jadi pas aku ngulek-ngulek aku skip aja videonya. Dan ini udah selesai aku ulek, langsung aja aku campurin semuanya. Dan ini untuk bahan-bahan ciloknya itu aku mau aduk-aduk dulu seperti ini. Dan ini sebenarnya air yang aku rebus tadi udah mendidih. Jadi kuncinya itu di sini biar ciloknya tuh nggak gagal sama maksudnya buat adonan ciloknya tuh nggak gagal ya harus pakai air yang mendidih gitu ya. Ini airnya aku kira-kirain aja, jadi aku campur-campur gitu, diaduk-aduk. Kalau misalnya airnya kebanyakan itu bisa ditambahin tepung terigu sama tepung tapiokanya gitu ya. Tetap perbandingannya itu 1:1. Jadi kalau misalnya airnya itu kebanyakan, tambahin aja 1 sendok tepung tapioka sama 1 sendok tepung terigu. Dan ini aku tadi dinginin bentar, terus aku adon lagi pakai tangan ya. Ini tangannya aku udah dicuci gitu Mam, udah bersih. Nah ini aku adonnya seperti ini sampai bisa dibentuk di bulat-bulat gitu. Aku mau siapin juga ini tepung tapiokanya di wadah gitu.
Ini buat nyimpan adonan ciloknya gitu kalau misalnya habis dibulet-buletin gitu ya mam, jadi biar nggak lengket satu sama lain. Sebenarnya cemilan kayak gini tuh udah lama banget ya adanya. Aku tuh pas SD sering banget makan cemilan kayak gini. Di depan sekolah juga sering ada yang jual. Sampai aku SMA kayaknya masih sering makan kayak gini. Dan di tempat tinggal aku sekarang juga ada yang sering jual gitu loh di pinggir-pinggir jalan. Cuma tadi pas aku pulang dari rumah ibu, ternyata yang jual itu udah habis, udah mau pulang gitu. Makanya pas nyampe rumah aku langsung ingat kalau aku punya tepung tapioka gitu kan di rumah. Jadi ya udah sekalian aku bikin. Ini kakak Rasya pengen ngemil dan aku juga mau sekalian bikin buat stok frozen gitu. Jadi kalau misalnya besok pengen ngemil kayak gini lagi tuh tinggal direbus lagi si ciloknya, terus langsung deh kita buat. Karena kebetulan aku juga ada adonannya gitu, bukan adonan ya mam, cetakannya gitu. Jadi karena anak aku tuh doyan banget ngemil cilor kayak gini, akhirnya aku tuh beli gitu loh mam. Belinya juga di online buat cetakannya gitu. Nah ini tadi udah selesai semua ya, aku bulet-buletin. Jadi lanjut, ini aku mau didihkan air buat rebus si ciloknya dulu. Nah ini airnya segini aja karena kebetulan untuk adonan ciloknya itu nggak banyak, jadi segini tuh cukup lah ya. Rencananya aku tuh cuma mau rebus sekaligus aja. Dan ini aku tambahin minyak goreng, jadi biar nggak lengket satu sama lain gitu ya pas kita rebus. Dan sambil nunggu airnya itu mendidih, ini aku mau bikin baluran telurnya. Tadi juga aku udah iris-iris daun bawang gitu. Ini aku pakai 1 butir telur aja, terus tambahin sedikit kaldu ayam lagi. Ini kalau untuk 1 butir telur itu dapatnya lumayan banyak ya, bisa sampai 15 tusuk gitu. Tergantung dari banyaknya telur yang kita pakai pas kita goreng gitu. Tapi kalau aku tuh doyannya telurnya itu lumayan banyak gitu mam. Nah kebetulan karena buat ngemil malam ini aja nggak banyak-banyak, jadi aku pakai 1 butir telur. Oke, ini airnya udah mendidih, langsung aja aku masukin si ciloknya. Ini kita rebus sampai mengambang aja ya. Pokoknya kalau udah ngambang berarti ciloknya udah mateng gitu mam. Dan ini aku sekaligus masukin aja karena ternyata muat gitu ya. Ini teflonnya lumayan banyak nampungnya, jadi ini aku aduk-aduk bentar. Dan jangan salvo kalau misalnya ukurannya tuh nggak sama, ada yang kecil ada yang besar, karena tadi juga aku bulet-buletinnya itu dibantuin sama kakak Rasya. Jadi kakak Rasya itu pengen cobain gimana sih ngebulet-buletinnya, jadi ya udah sekalian aku minta tolong dibantuin aja biar juga selesainya lebih cepet. Nah ini aku sambil ngelap-ngelap gitu, nggak tahu kenapa aku tuh kalau masak nggak mau diem tangannya. Pasti kalau sambil masak sambil ngelap-ngelapin kompor sama area meja kompor gitu loh mam. Ada yang sama gak sih sama kayak aku? Kalau ada tulis di kolom komentar. Dan ini pakaian yang tadi kita giling itu udah selesai, jadi aku langsung tutup aja mesin cucinya. Ini kan udah malam, jadi jemurnya itu besok pagi aja. Jadi pakaian yang tadi aku giling itu nggak aku keluarin, nanti aku keluarin besok pagi kalau misalnya mau aku jemur. Nah ini kakak Rasya tuh udah nggak sabar nungguin dari tadi itu nanyain kapan matang gitu mam. Jadi ya udah aku suruh dia nunggu aja. Ini aku bilang bentar lagi matang. Namanya anak-anak itu pengen ngemil gak sebaran ya. Pokoknya pengennya tuh cepet-cepet aja gitu mam. Nah ini udah ngambang, jadi udah matang, berarti kita langsung angkat. Dan ini aku langsung masukin lagi ke air es gitu ya, air dingin, biar adonannya itu kalau kita simpan di kulkas itu nggak lengket gitu mam. Dan ini udah mau langsung aku tirisin. Aku simpannya itu di 1 food container aja kayak gini. Jadi kalau misalnya besok pengen ngemil itu tinggal ambil secukupnya aja, terus kita rebus sebentar baru kita goreng, masukin ke adonan telur gitu ya, langsung kita goreng. Nah ini aku ambil sedikit aja buat cemilan kakak Rasya malam ini. Ini tuh aku sambil ngitungin gitu ya, karena aku nggak mau kebanyakan masukin ke dalam adonan telur yang tadi udah kita bikin gitu. Jadi ini tuh sekitar
Kalau nggak salah 6 atau 7 tusuk gitu ya aku buatnya. Nah ini secukupnya aja, segini tuh udah cukup lah ya. Dan adonan telurnya itu masih nyisa juga, jadi sebentar untuk adonan telurnya yang nyisa aku masukin kulkas. Jadi besok bisa kepake lagi. Dan ini adonan yang aku bilang ya, yang aku beli di online itu harganya sekitar 25 ribuan atau 28 ribu ya, aku juga lupa. Pokoknya udah lumayan lama aku beli, karena aku tuh sama Pak Su juga suka jajanan kayak gini. Akhirnya aku putusin buat kenapa nggak beli aja gitu loh. Dan anak aku juga ternyata doyan, akhirnya kita beli dan malah keseringan bikin cemilan cilor gitu ya di rumah, karena emang bener-bener bikinnya tuh praktis, simple, dan low budget banget gitu ya. Cuma pakai beberapa bahan dan rata-rata bahannya itu selalu ada di rumah. Nah ini aku masukin, jadi aku tuh paling suka kalau telurnya banyak kayak gini ya Mom. Dan ini kalau masak kayak gini tuh nggak lama, pokoknya pas dimasukin langsung dibalik-balik aja kayak gitu, karena emang bener-bener matangnya itu cepet banget. Jadi kalau udah dibalik-balik kayak gini, adonan yang pertama kita masukin itu udah matang lagi, dan langsung aja kita tusuk-tusuk. Sebenarnya bisa juga sih nggak usah ditusuk kayak gini, biar makannya itu dicocol-cocol satu-satu gitu. Tapi kakak Rasya tuh lebih suka kalau ditusuk-tusuk kayak gini, karena katanya lebih mirip sama yang dijual-jual sama orang-orang gitu. Jadi ya udah, kebetulan di rumah juga masih ada tusuk sate gitu, makanya aku tusuk-tusukin juga ya kayak gini. Nah persis banget kan sama yang dijual-jual. Kalau dijual-jual itu satu tusuknya harganya 2.000, jadi beli 10.000 tuh dapatnya cuma 5 tusuk aja gitu Mam, kalau di tempat aku ya. Dan kalau misalnya 10.000 itu kita bikin kayak gini tuh dapatnya sebenarnya kalau buat sendiri tuh lumayan banyak sih. Jadi kalau mau bikin sendiri sebenarnya emang lebih hemat dibanding beli. Tapi kadang kalau udah nggak mau ribet di rumah ya mending beli jadi aja. Nah ini aku percepat aja videonya, dan ini udah selesai. Jadinya tadi itu 7 tusuk gitu Mam, tapi tadi udah diambil sama anak aku karena dia tuh udah nggak sabar banget pengen cobain, jadi ya udah aku kasih. Dan ini kakak Rasya tuh sukanya pakai kecap botolan kayak gini. Di tempat aku namanya kecap apel. Pokoknya kalau makan bakso terus makan cilor kayak gini tuh enaknya pakai kecap botolan kayak gini Mam, dibanding pakai kecap manis gitu ya. Nah ini udah selesai, udah langsung siap buat disantap. Dan ini bonus di akhir video, aku liatin kakak Rasya itu udah gak sabar banget, makanya udah gak dibawa ke meja makan, gak dibawa ke depan TV, makanya langsung di meja dapur kayak gini. Nah ini tuh dia senyum-senyum karena dia puas banget sama hasil dia bikinan cemilan gitu ya Mam, karena tadi kan dia yang bantuin gitu buat bulet-buletin. Nah ini aku minta satu buat aku cobain juga. Oke Mam, buat kalian yang mau coba resep ini di rumah silahkan, itu benar-benar praktis dan low budget banget. Dan tentunya itu rasanya enak banget, gak kalah sama yang dijual-jual. Oke Mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.